Yang terhormat Bapak dan Ibu Panitia UKIN PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan saya Hanifah Firidaini, mahasiswa Universitas Negeri Malang, pendidikan luar biasa, dengan NIM 22311 5912 310. Saya mengajar di Sekolah Khusus YKDW 01 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan mata pelajaran IPA pada kelas 11 SMA LB. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semuanya agar dapat menjadi perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya guna memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Yuri gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih ya? Baik. Baik. Pasnya gimana kabarnya Pasnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Pasya? Oke, Pasya, berdoa. Pasya, lihat temannya sudah siap belum? Hai kawan-kawan, sebelum kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, di absen terlebih dahulu ya. Yang namanya disebutkan, bilang hadir. Yuri, Presents. Nia, Pasha. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua. Wah. Berarti siap dong untuk Siap. belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Iya. Semangatnya nih? Semangat. Nah, sudah sarapan semua kan? Sudah. Sudah. Pada
pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa? Tentang jam. Siapa masih ingat? Ada 3 komponen jarum jam. Ada yang masih ingat? 3 jarum jam itu artinya jarum apa saja? Yang pertama jarum menit, terus jarum jam, yang terakhir jarum detik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifat. Oke. Sebelumnya kita akan membaca ya tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Biar kalian tahu apa tujuan kita belajar hari ini. Ibu tampilin ya. Sudah terlihat? Sudah. Ada yang mau membantu Bu Iva membaca tujuan pembelajaran? Mau. Oke, Yuri tolong bacakan untuk teman-temannya Yuri. Oke. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menyeleksi sumber cahaya. Peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat cahaya. Peserta didik dapat validasi sifat-sifat cahaya. Peserta didik dapat menyatakan sifat-sifat cahaya. Peserta didik dapat memasukkan sifat-sifat cahaya sesuai dengan gambarnya. Oke, terima kasih Yuri. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Banyak yang akan kita pelajari karena hari ini kegiatan kita bukan cuma materi, tapi kita juga akan melakukan beberapa percobaan. Iya, percobaan yang kita lakukan nanti adalah sebagai bukti kalau sifat-sifat cahaya yang kita pelajari itu adalah benar. Baik, kita sudah membaca tujuan pembelajaran. Ibu juga sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Ada yang tahu tidak cahaya itu apa ya? Ada yang tahu apa? Apa Pasha? Apa itu cahaya? Oh, cahaya menurut Pasha adalah sinar matahari. Oke Pasha. Ibu tampung ya jawabannya. Oke, ada yang tahu lagi apa itu cahaya? Yuri tahu? Cahaya adalah sumber penerangan. Oh iya, oke. Cahaya adalah sumber penerangan menurut Yuri. Betul juga. Tadi menurut Tasya betul, menurut Yuri betul. Ya, punya tanggapan lain? Tidak. Oke, dengarkan Bu Iva ya. Ibu mau menjelaskan bahwa cahaya adalah energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Artinya apa dengan mata telanjang ya? Artinya apa? Misalnya kalau melihat matahari, mata kita akan tertutup. Oh, menurut Yuri, misalkan kalau kita melihat matahari, mata kita akan tertutup, katanya gitu. Jadi maksud dari dengan mata telanjang adalah kita tidak memerlukan alat apapun untuk melihat cahaya. Seperti sekarang Bu Iva tidak memakai kacamata, tidak memakai teropong, tapi kita bisa melihat cahaya. Kita bisa melihat cahaya kan? Oke, ada cahaya apa di sini? Ada cahaya lampu. Ada cahaya lampu. Kalau tidak ada cahaya maka akan Gelap. gelap. Betul sekali. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video tentang apa itu cahaya. Oke, kalian simak baik-baik ya. Teman pintar, pernahkah kalian melewati jalan yang sangat gelap di mana tidak ada lampu jalan? Pasti kalian segera menyalakan lampu kendaraan. Begitu nyata, pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Simak baik-baik ya. Coba diperhatiin, waktu aku nyalain senter ini, kita bisa lihat cahayanya. Iya, itu karena cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, cahaya ini selalu memiliki sumber, yaitu benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya matahari, lampu, dan api. Tahu nggak teman-teman, beberapa hewan bisa menghasilkan cahaya sendiri loh, seperti kunang-kunang dan ikan lentera. Masih ingat tidak?
sumber cahaya? Ada yang masih ingat? Sumber cahaya itu adalah sumber energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu adalah pengertian dari cahaya, sayang. Pengertian dari cahaya. Nah, pengertian dari sumber cahaya adalah sesuatu yang dapat menimbulkan cahaya. Tadi contohnya ada apa saja? Ada, ya betul, ada matahari, lalu ada lampu, betulnya. Ada apa lagi? Api. Ada api, betul. Lalu ada hewan yang mempunyai kekuatan untuk menimbulkan cahayanya sendiri. Hewan apa itu? Kunang-kunang sama ikan lentera. Kunang-kunang dan Ikan lentera. Pintar. Jadi kalian tahu ya, tadi bedanya cahaya dan sumber cahaya. Tadi cahaya itu apa? Cahaya itu adalah energi yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Lalu sumber cahaya adalah apa? Benda yang dapat menimbulkan cahaya. Dapat menimbulkan cahaya. Oke, tuh. Oke, tadi kita sudah melihat apa sumber cahaya. Kita sudah melihat lewat video, kita sudah menyebutkannya. Jadi kalian sudah tahu ya sumber cahaya itu apa saja. Oke, nah sekarang tugas kalian nanti satu persatu maju ke depan. Ini sudah ada berbagai gambar yang merupakan sumber cahaya dan yang bukan sumber cahaya. Yuri harus memilih ya. Lalu kemudian ketika Yuri sudah memilih, Yuri tunjukkan dulu kepada teman-teman dan Yuri sebutkan itu bendanya apa. Lalu kemudian Yuri tempelkan di papan tulis. Bisa? Oke. Silakan Yuri pilih mana yang sumber cahaya dan yang bukan sumber cahaya. Oke. Ada dua gambar, satu lagi. Yang bukan sumber cahaya. Oke, sini Yuri. Berdiri di sini. Berdiri hadap temannya. Oke, sebutkan dulu gambar apa yang Yuri pilih. Apa itu? Megafon Megafon. sama Sama? ikan lentera. Ikan lentera. Oke, sekarang kita lihat ya, Yuri menempelkannya di mana. Oke. Apa? Menimbulkan cahaya atau memiliki cahayanya sendiri. Oke? Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang sumber cahaya. Nah, seperti energi yang lainnya, cahaya juga mempunyai sifat-sifat. Nah, kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya itu apa saja ya. Tapi sebelumnya Ibu mau tahu, ada yang sudah tahu belum ya? Sifat cahaya itu apa saja? Ada yang sudah tahu? Tahu. Tidak tahu? Oke, Yuri tahu? Tahu apa Yuri? Coba kasih contoh Ibu. Cahaya itu contohnya lampu, lentera, ikan lentera, kunang-kunang, api, dan matahari. Oke, yang Yuri sebutkan tadi adalah contoh dari sumber cahaya. Kalian harus bisa membedakan ya, mana cahaya, pengertian cahaya, mana pengertian dari sumber cahaya, dan dari sifat-sifat cahaya. Yang ketiga itu beda, ketiganya beda, tidak sama. Nah, sekarang kita mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Ibu akan menampilkan video. Kalian tugasnya menyimak kembali ya. Ya, Bu. Oke. Dapat menambah lurus apabila melewati satu medium perantara. Jadi apabila kita menyelesaikan perantara depan, maka cahaya akan menambah lurus sesuai dengan arah yang kita tuju. Perhatikan gambar berikut. Cahaya matahari masuk melalui jendela kaca. Jendela kaca tersebut merupakan satu medium perantara yang dimaksud. Jadi terbukti bahwa cahaya dapat merambat lurus. Berikutnya, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya adalah ketika kita bercermin, maka akan menampilkan bayangan
membelokkan arah rambut cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya, ketika kita meletakkan pensil di dalam gelas yang berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat seperti patah. Hal itulah yang disebut pembiasan. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Contohnya adalah tubuh yang terkena sinar matahari, maka akan menjadi berwarna-warni seperti pelangi. Hal itu biasanya disebut dispersi cahaya secara alami atau disebut dengan pemberian cahaya. Contoh lainnya adalah keindahan warna. Warna-warna dalam pelangi tersebut asalnya dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Tetapi warna tersebut dibiaskan oleh titik air hujan yang mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi berbagai macam warna sehingga terbentuklah warna-warni indah pelangi. Apa yang akan mengikuti kali adalah sifat-sifat dari cahaya. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Selamat belajar. Oke, tadi kita sudah menyimak video tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Tentang sifat-sifat cahaya. Betul, ada berapa di dalam video sifat-sifat cahaya? Berapa nih ya? Ih, good job nih ya. Ada 5. Ada yang masih ingat? Apa saja? Cahaya yang dapat diuraikan. Cahaya yang dapat diuraikan. Betul, terus? Cahaya seperti bayangan. Cahaya seperti bayangan. Cahaya seperti bayangan. Terus, oke. Ada yang ingat lagi? Tidak ada yang ingat? Apa ya? Nah, ini ada 5 sifat-sifat cahaya. Ada yang mau membantu? Saya. Jadi tadi sudah, boleh gantian baca? Oke, baca. Nah, sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambah luas. Cahaya dapat dinyalakan. Cahaya dapat mengangkut dengan berdiri. Cahaya dapat dihiaskan. Cahaya dapat diuraikan. Oke, terima kasih baca. Nia mau mencoba baca? Bisa nggak apa-apa. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat merambah lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Oke, yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dihiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Oke, ada 5 sifat-sifat cahaya. Yang pertama, Cahaya yang dapat merambat lurus. Terus yang kedua, Cahaya dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Lalu yang ketiga, Cahaya dapat menembus benda bening. cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, Cahaya dapat dihiaskan. cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, Cahaya dapat diuraikan. cahaya dapat diuraikan. Nah, ini adalah 5 sifat cahaya. Nanti dari masing-masing sifat cahaya kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan apakah benar sifat cahaya itu seperti yang dikemukakan oleh teori. Oke? Oke. Akan melakukan percobaan sifat cahaya yang pertama. Ada yang ingatnya apa? Cahaya yang dapat merambat lurus. Iya, betul. Cahaya dapat merambat lurus. Nah, kita akan buktikan di sini. Ibu punya kardus. 2 kardus yang sudah Ibu bolongi. Yuri, kalau senternya Yuri. Nah, Nia simak Nia. Lihat semuanya. Apakah cahayanya menembus lurus? Ya? Iya, bisa dilihat ya. Ini cahayanya mengikuti bentuk lubang. Ya kan? Berarti cahayanya lurus ke depan nih.
lihat tembus ke sini lalu ujungnya di sini, lihat. Oke. Berarti Misalnya benar ya? kalau lubangnya, coba misalnya ini, Apa? kardusnya 1. Masih tembus tapi dia tidak membentuk lingkaran karena masih terlalu lebar. Ya kan? Iya. Iya, kalau dibuat tuh muncul lingkarannya. Oke, jelas ya? Jelas. Jadi yang pertama adalah cahaya Yang dapat merambat lurus. merambat lurus. Oke, sifat cahaya yang kedua adalah apa? Cahaya dapat dipantulkan. Nah, kita akan melakukan percobaan. Di sini ibu punya Center. Saya laser. ya senter laser. Ada lasernya, lalu ada Kaca. kaca. Nah, tugas kalian nanti adalah ada yang menyalakan laser, lalu yang megang. Bisa dilihat? Bisa Cahaya lasernya awalnya dari mana? dari laser ke kanan. Dari siapa? Dari Nia. Iya. Nia ada di sebelah sini ya kan? Iya. Tapi akhirnya munculnya di papan hitam. Karena apa? Karena cahaya lasernya dipantulkan dari Nia ke kaca yang dipegang Pasha, lalu ke Bu Ipa, lalu dari Bu Ipa kemana? Dari Bu Ipa ke papan yang hitam. Tapi nggak kena hitam ya. Adalah sifat cahaya apa? Menembus. Cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini ibu punya apa nih? Air. Punya Gelas. gelas yang sudah diisi dengan air. Air apa? Air putih. Tetap bening ya. Ya. Oke, di sini juga ibu masih punya center. Nah, tadi yang belum nyenteri siapa? Pasha. Oke, Pasha coba center ya. Nanti kita lihat apakah center yang ada cahayanya bisa menembus ke dalam sampai ke dalam papan hitam. Oke. Kita lihat ya. Sini, Pasha maju, Pasha. Jempetin. Nah, tembus nggak? Tembus. Tembus. Nah, kita ganti ya airnya menjadi air teh. Apakah cahayanya tetap menembus atau tidak? Kita lihat ya. Ayo Pasha, nyalakan Pasha. Maju lagi Pasha. Nah, lihat apakah cahayanya tembus? Tidak. Tidak, karena sifat cahaya adalah menembus Air apa? bening. Benda bening. Dan air teh sudah tidak bening. Tapi warnanya apa? Warnanya Coklat. coklat. Ya, percobaan keempat apa? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Nih, ibu punya apa lagi nih? Air bening. Ya, air bening di gelas. Ibu punya air bening di gelas. Lalu ibu punya pensil. Nanti kita lihat ibu memasukkan pensil ke dalam gelas. Lalu teorinya adalah ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas, maka pensil akan terlihat seperti Pecah. Pecah. patah. Iya, seperti patah, seperti apa? Bergeser ya sedikit ya. Oke, kita lihat ya. Nanti kalian bisa melihatnya rada menunduk. Oke? Ini ibu masukkan pensilnya. Coba kita lihat. Seperti patah pensilnya? Iya. Iya, Pasha bisa lihat? Iya. Mana? Seperti patah? Iya. Kalau Iya. dekat? Kalau dekat? Patah tidak? Kalau dari jauh, dari ibu dari atas patah. Yuri dari sana patah tidak? Kalau dekat hampir. Oh, hampir. Kalau dari atas juga seperti patah. Kalau dari dekat patah juga. Itu artinya cahaya Cahaya dapat dibiaskan. dapat dibiaskan. Kan. Oke, yang kelima apa? Cahaya yang dapat diuraikan. Nah, tadi contohnya apa? Contohnya adalah balon dan cahaya dari pelangi yang berjumlah berapa? 7 buah warna. Nah, kita akan melihat di sini ibu punya sabun. Nah, di sini juga ibu punya peniup balon. Lalu ada kaca supaya kalian bisa melihat apakah benar balon itu bisa
apa namanya, menguraikan cahaya. Kita lihat ya. Nih, lihat. Kalian bisa lihat balonnya? Ya. Tuh ada macam-macam Warna pelangi. Iya, ada warna pelanginya. Tasya lihat? Ya. Iya, ada warna apa? Merah, biru. Merah, biru, betul. Ada 7 warna pelangi tadi ada di dalam balon. Nah, kita sudah menyelesaikan 5 percobaan dari sifat-sifat cahaya. Good job, kalian tepuk tangan dulu. Hebat. Nah, tadi kita sudah melakukan 5 percobaan sifat-sifat cahaya. Senang tidak? Senang. Nah, sekarang Yang paling kalian suka ini, apa? yang cahaya yang dapat diuraikan. Oh iya, yang cahaya yang dapat diuraikan. Yuri mempunyai ide membuat peniup balon. Bagus Yuri, hebat. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar kerja. Di sini ada gambar-gambar sifat dari cahaya. Kalian menulis, menulis sifat yang sesuai dengan gambarnya. Jangan lupa diberi nama ya. Oke. Dapat dipantulkan. Bisa. Oke. Nah, siapa yang mau maju duluan? Siapa? Wah, karena dua-duanya mengangkat tangan, jadi ibu pilih yang tidak mengangkat tangan. Oke? Boleh? Nia duluan? Boleh? Boleh. Boleh. Oke, Nia maju. Nia, perlihatkan pada temannya Nia. Nah, teman-temannya menyimak ya. Nia akan menjelaskan. Yuri. Ya, benar. Oke, simak Nia dulu. Ya, Nia sudah mengerjakan apa Nia? Gambar yang pertama apa Nia? Cahaya dapat merambat lurus. Lalu yang kedua apa Nia? Cahaya dapat menembus benih. Lalu yang ketiga, yang ini cahaya dapat dihiaskan. Lalu yang keempat, cahaya dapat pantulkan. Oke, terakhirnya cahaya dapat. diuraikan. Oke, tepuk tangan buat Nia. Hebatnya. Terus, terima kasih. Kita tadi sudah mengerjakan LKPD sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang untuk Ibu mengevaluasi apakah pelajaran hari ini sudah kalian dapatkan dengan baik atau belum. Maka Ibu akan mengevaluasi kalian dengan cara apa? Dengan cara kalian mengerjakan tugas ini. Pilihan ada 10 soal. Dibaca baik-baik. Ini pertanyaannya seputar materi yang tadi sudah kita Bahas. betul. Tentang percobaan yang sudah kita lakukan. Oke? Oke, jangan lupa diberi nama ya. Ah.
bareng-bareng. Nah, kertas kalian akan ditukar dengan teman kalian. Sudah diberi nama semuanya? Sudah. Sudah, oke. Tasya tukar dengan Nia, Tasya. Nia tukar dengan Yuri. Nia tukar dengan Yuri. Yuri. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jika ada jawaban yang benar, maka diberi tanda centang atau checklist. Jika salah, diberi tanda silang, ya, atau X, betul. Nah, nomor 1, cahaya adalah Energi A. Energi yang dapat dilihat dengan mata telanjang. B. Energi yang dapat dilihat Tidak dapat yang di. Oke, yang A, energi yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. B, energi yang dapat dilihat dengan mata telanjang. C, energi yang dapat disentuh dengan tangan. Jawabannya yang benar ya? B. Yang benar ya? B. Ya? B. Betul. Yang benar yang B. Cahaya adalah energi yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sudah? Sudah? Kita sudah melakukan banyak kegiatan. Ya, dari awal tadi kita ngapain? Kita menyimak tentang video tentang apa? Cahaya. Tentang cahaya. Lalu kita apa? Tadi memilih benda-benda atau contoh yang menjadi sumber cahaya. Betul. Lalu kemudian kita ngapain lagi? Kita melakukan percobaan. Kita melakukan percobaan dari sifat-sifat cahaya. Lalu apa lagi? Kita mengerjakan lembar kerja. Betul. Nah, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa? Tentang cahaya. Jadi cahaya itu apa? Cahaya itu adalah energi dapat dapat dilihat dengan apa? Mata matahari. ya, betul. Lalu sifat-sifat cahaya ada berapa? 5. Ada yang masih ingat? Ada yang bisa bantu? Muhammad lulus. Oke, ada yang bisa bantu menyebutkan kelima sifat-sifat cahaya? Siapa? Saya. Oke, Yuri dulu, nanti baru Pasya ya. Ini Pasya Cahaya ya, dapat Yuri. merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat diuraikan. Oke, good job Yuri. Nah, kalian kegiatan hari ini senang tidak? Kalian paling suka yang mana? Gak tahu. Kalian paling suka yang mana? Yang ketika kita melakukan percobaan seru ya? Iya, seru. Nah kalian, iya betul. Kita meniup balon tadi. Nah kita harus mengingat-ingat materi yang sudah diajarkan hari ini oleh Bu Ipah ya. Iya Ibu. Nanti di rumah kalian bisa baca-baca lagi catatannya. Oke, jangan lupa nanti di rumah membantu orang tua. Tidak banyak main HP. Kalau mau main keluar rumah harus izin. Tidak boleh langsung kabur ya. Iya Bu. Apalagi kalau malam-malam tidak boleh. Iya, bahaya. Oke. Dimarahin ibunya. Iya, nanti kalau keluar malam-malam tanpa izin dimarahi oleh ibu. Iya, Ibu. Ibunya bukan itu. Yuri kan dimarahin sama ibunya. Terusnya Yuri kabur dari rumah. Oh, Yuri kabur dari rumah karena Yuri sedih. Yuri harusnya tidak kabur dari rumah ya, Mak? Iya. Karena kalau malam itu bahaya Yuri. Tidak begitu lagi, oke? Iya. Oke, bisa dibereskan ya? Ya, Bu. Pensilnya, pulpennya. Periksa kolong mejanya. Nah, periksa kolong mejanya. Di lantai ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, buang ke tempat sampah. Kalau sudah siap, bisa dipakai tasnya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke nih ya. Mari kawan-kawan sebelum pulang mari kita berdoa dimulai.
Assalamualaikum.